Salam damai sejahtera bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami menjalani hidup karunia Tuhan, kami bersyukur selalu ada ruang dan waktu untuk menghayati kasih setia Tuhan, seraya terus memohon Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur firman-Mu akan kami baca, kami renungkan, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan dalam kehendak Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu kami pahami dengan benar, dan kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Amin. Tema renungan kita ialah beritakanlah Injil Kristus. Pesabianni tukareba kaparanuanna Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mempersalahkan orang lain dengan berupaya mencari titik kelemahannya jika akan melakukan sesuatu. Akibatnya, kita menghabiskan waktu menilai orang lain sebagai orang yang tak pantas mengerjakan pekerjaan tersebut dibanding diri kita sendiri yang merasa pantas dalam kecemburuan. Saudara-saudara, salah satu persoalan yang terjadi pada saat itu adalah perkara sunat dan tidak bersunat. Paulus tidak keberatan dengan mereka yang tidak bersunat, sebab baginya sunat atau tidak bersunat sama sekali tidak berpengaruh bagi seseorang jika ingin memberitakan Injil. Hal itu dibuktikannya dengan membawa Titus, seorang bangsa Yunani yang tidak bersunat, ayat 2-3. Selain itu, Paulus juga menghadapi masalah tentang adanya saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat yang berupaya menghalangi pemberitaan Injil.
Walaupun demikian, Paulus tidak tunduk dan tidak takut, tetapi semakin giat memberitakan Injil tanpa rasa gentar. Bagi Paulus, semua orang sama di hadapan Allah, karena Allah tidak memandang muka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalan bersunat atau tidak bersunat bukanlah penghalang memberitakan Injil Kristus. Karena pemberitaan Injil adalah panggilan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu tugas kita sekarang adalah menghidupi kualitas kebenaran Injil untuk selanjutnya menjadi patokan moral dan iman kita sebagai orang percaya. Kualitas pelayanan dan kualitas hidup yang benar adalah hal yang sangat penting, karena cara seperti itu adalah bagian dari cara kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Saudara-saudara, tetaplah memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik dan benar untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya oleh firman-Mu ini, kami pun akan sungguh-sungguh menyatakan cara hidup untuk senantiasa setia dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Kami terus memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang juga terus setia menjadikan firman Tuhan sebagai suluh bagi langkah kami. Dan kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Setiap kami akan diberkati dalam perjuangan, dalam karya, dalam profesi kami masing-masing. Dan kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan, juga senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Dan dimanapun Tuhan mengutus kami tetap setia memberitakan Injil. Dan kami mohon Tuhan menopang keluarga kami masing-masing dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan. Situasi atau kondisi apapun yang kami jumpai, kami yakin hidup kami berada dalam pertolongan Tuhan. Karena itu, anak-anak kiranya diberkati dan orang tua akan senantiasa ditopang untuk menikmati dan menjalani masa tua. Yang berduka cita akan selalu dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang berada dalam keadaan sakit, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga tetap juga mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dan juga akan pulih dari sakit. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Karena itu bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun kesuksesan yang boleh diraih, kiranya semua ini akan senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan saja. Bagi gereja Tuhan, kiranya terus ditopang, dimampukan untuk tetap setia, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan pemerintah kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan untuk mampu memimpin bangsa ini dengan benar, dan di tengah-tengah bangsa kami, kemuliaan Tuhan juga terus nyata. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah semangat, dan salam sukacita dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan berkati.